1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran. Adapun pada hari ini kita memasuki pembelajaran 3 dan 4 di tema 7 subtema 1. Baiklah anak-anakku, semoga pada hari ini Ananda beserta kedua orang tua di rumah ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita telah belajar tentang bagaimana para penjajah itu masuk ke Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, rakyat Indonesia sangatlah menderita. Pada masa itu, pemerintah Belanda mengenalkan sistem kerja rodi yang diperkenalkan oleh Jenderal Dendels. Nah, kerja rodi ini penduduk dipaksa untuk bekerja membangun jalan sepanjang 1.100 km lebih, yaitu dari Anyer sampai Panarukan. Selain itu juga membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, pada masa kepemimpinan Van den Bosch, mereka juga memperkenalkan sistem tanam paksa pada tahun 1847, yaitu penduduk dipaksa untuk menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Namun, pada kenyataannya, dalam sistem tanam paksa ini banyak sekali mengalami berbagai penyimpangan. Nah, yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya hanya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang keenam, kegagalan panen wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Nah, itu sangat merugikan bagi penduduk masyarakat Indonesia. Akibat dari penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut, sangat memberatkan rakyat Indonesia. Banyak sekali tanah yang terbengkalai sehingga gagal panen. Rakyat makin menderita. Wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian hingga jumlah penduduk menurun tajam. Nah, tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. Douwe Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia.
dan dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan, irigasi, dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari yang daerahnya padat ke daerah yang jarang penduduknya atau disebut sebagai program transmigrasi. Anak-anakku, kedatangan para penjajah di Indonesia pada mulanya sebetulnya diterima baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika mereka telah menjajah bangsa Indonesia, maka satu demi satu muncullah perlawanan dari bangsa Indonesia. Dikarenakan rakyat Indonesia mengalami berbagai macam kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh para penjajah. Nah, salah satunya adalah penjajah Portugis yang berusaha Indonesia lawan. Nah, perlawanan ini antara lain yaitu dari kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih sekali dalam melawan Portugis, yaitu yang pertama Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, pada tahun 1514 sampai 1528 dan berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga, yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1638. Selain di Aceh, perlawanan terhadap Portugis pun dilakukan di Maluku, yaitu rakyat Ternate. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore dalam melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Nah, pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Nah, pada tahun 1565, rakyat Ternate kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawaran lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah, yaitu putra dari Sultan Hairun. Nah, pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur Timur sampai tahun 1975. Anak-anakku, sekarang bagaimanakah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda? Nah, di dalam gambar ada beberapa tokoh atau beberapa pahlawan yang berasal dari berbagai wilayah di Nusantara. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh rakyat di Sumatera, yang pertama di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teku Cikditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Nah, sedangkan perlawanan rakyat Sumatera yang dipimpin oleh Sisinga Mangaraja 12, karena penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Yang ketiga di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda terhadap kaum adat atau kaum Padri.
Sedangkan perjuangan rakyat Jawa yaitu ada Pangeran Diponegoro. Beliau memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Nah, Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Untuk perjuangan rakyat Bali, perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849. Nah, perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Nah, selanjutnya perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan. Nah, yaitu dilakukan oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat di Kalimantan Selatan. Nah, penyebabnya adalah karena sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Sehingga Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dan masih banyak lagi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan untuk mengusir para penjajah Belanda. Yaitu ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, ada Patimura dari Maluku, ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, dan ada Silas Papare dari Papua. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahirlah sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Apakah yang menyebabkan gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah? Nah, yang pertama, karena perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jadi, jika pimpinan tertangkap, perlawanan pun berhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba yang disebut dengan divide et impera. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu karena tadi ya penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan. Nah, yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Dan yang ketiga, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia pada masa lalu. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Yang kedua, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Dan yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Jadi, tumbuhnya organisasi-organisasi yang memiliki cita-cita nasional dengan keanggotaan yang luas menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional ini. Nah, secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu ada pada masa awal pergerakan nasional
yang kedua masa awal radikal, dan yang ketiga masa moderat. Nah, untuk masa awal pergerakan nasional, ini periodenya dari tahun 1900-an ya. Nah, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Nah, contoh organisasinya yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indise Party, dan Muhammadiyah. Yang kedua, masa awal radikal, sekitar tahun 1920 sampai 1927-an. Pergerakan politik ini menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah dan mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Adapun contoh organisasinya yaitu Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Dan masa yang ketiga adalah masa moderat, sekitar tahun 1930-an. Nah, pergerakan politiknya menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah dan perjuangan lebih memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh dari organisasi ini adalah Parindra dan Gerindra. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Di antaranya adalah di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial budaya. Dalam bidang pendidikan, perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Di bidang ekonomi, ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Di bidang politik, banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Kemudian, mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, untuk bidang sosial budaya, melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemudian ada upaya untuk melindungi dan memperbaiki dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Anak-anakku, dengan munculnya berbagai macam organisasi kepemudaan, maka terjadilah sebuah Kongres Pemuda di Indonesia, yaitu terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini dilaksanakan yang pertama kali di Jakarta
pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indise Klub di Jalan Kramat Raya 106, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, berwatak nasional dalam arti luas. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh wakil pemuda yang hadir. Adapun teks Sumpah Pemuda ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin dan dibacakan secara langsung oleh Ketua Penyelenggara Kongres, yaitu Sugondo Joyo Puspito. Adapun isi ikrar Sumpah Pemudanya yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi, pada Kongres Pemuda II ini menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Anak-anakku, dari berbagai teks yang sudah kita baca, pasti Ananda semua menemukan kata-kata yang baru kalian temukan. Nah, apabila kalian menemukan kata-kata atau kosakata yang baru, kalian bisa mencatatnya dan bisa dicari apa artinya melalui kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengan memperhatikan berbagai cara penulisannya. Misalnya, kalian menemukan kosakata baru yaitu kolonial, maka di dalam kamus bisa mencarinya dengan melihat huruf K. Jadi disesuaikan dari huruf K, kemudian dicari dan apa artinya. Nah, arti dari kata kolonial adalah penjajah dan sebagainya. Silakan dicari sendiri di bacaan yang sudah kita baca bersama dan ditemukan kata-kata atau kosakata baku yang baru kalian temukan. Anak-anakku, sebagaimana kita ketahui bersama, dari penjajahan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, itu terjadi di berbagai wilayah di Nusantara. Hal ini menandakan bahwa negara kita ini sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Nah, apa sajakah keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa kita? Dan apakah yang dimaksud dengan budaya itu? Nah, budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia, yaitu berupa gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda,
misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Nah, apa sajakah faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia? Yang pertama, faktor kerukunan. Di Indonesia ada yang disebut dengan ras. Nah, berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu yang pertama kelompok ras Papua Melanozoid yang terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua, kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, ada kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama ras Proto-Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Nah, yang kedua, masyarakat Indonesia juga dikelompokkan atas warga keturunan Cina, yaitu ras Mongoloid. Warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas ras dan tidak menganut paham rasialisme. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah suku di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia ini sangat majemuk ya, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa atau etnis. Nah, setiap suku bangsa ini memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Banyak sekali jenis suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, ada suku Bali, ada suku Asmat, ada suku Baduy, ada suku Minang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia yang lainnya adalah perbedaan kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian ya. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Faktor yang selanjutnya adalah pengaruh kebudayaan luar. Nah, bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang Eropa. Nah, bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing, sehingga bangsa Indonesia pun ikut di dalam budaya-budaya tersebut, baik secara sadar ataupun tidak. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman bangsa Indonesia. Anak-anakku, perbedaan antara satu suku
dengan suku yang lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadat serta sistem kekerabatan. Nah, jadi setiap suku pasti memiliki adat istiadat tertentu yang meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang biasanya dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya, upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat ini menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja, yang suka berbicara hati-hati, penuh dengan sindiran secara halus. Tiap suku bangsa juga biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Contohnya, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Seperti kita berada di daerah Sunda, kita berbicara sehari-hari dengan keluarga menggunakan bahasa Sunda. Nah, selain itu, ada juga sistem kekerabatan. Nah, ini merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, tadi kita telah belajar tentang bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, yaitu perjuangan rakyat Maluku, rakyat Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan yang lainnya. Yang kedua, kita juga telah belajar tentang bagaimana peranan para pemuda di Indonesia dalam mencapai pergerakan nasional. Nah, selain itu, kita juga telah belajar bagaimana mencari kosakata baru dalam sebuah bacaan dan menemukan arti dari kosakata tersebut. Dan yang terakhir, kita juga telah belajar tentang bagaimana keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, selain suku bangsa juga berbagai keragaman budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Sebagai bangsa yang majemuk. Nah, demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi hasanah ilmu pengetahuan bagi Ananda semua. Tetap semangat belajarnya walau di rumah, tetap jaga kesehatan, dan gunakan protokol kesehatan. Nah, baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.